Selamat Tahun Baru. Kembali lagi bersama saya Teresa. Hari ini saya akan menginformasikan tentang kegiatan seputar GBI Petra selama sepekan. Ibadah GBI Petra masih dilaksanakan secara online di channel YouTube GBI Petra. Kami menghimbau untuk seluruh jemaat dapat beribadah secara online di kondisi pandemi seperti ini. Happy birthday untuk seluruh jemaat yang berulang tahun selama sepekan ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di aplikasi GBI Petra dan Instagram @GBIPetra_. Sekian informasi dari kami, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa datang di hadirat Tuhan, memuji Dia, meninggikan namanya, membawa pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara yang di rumah menyiapkan hatinya datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, tanda kita berserah kepada Tuhan untuk kebaikannya, untuk kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih setiap perkenanan-Mu, setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Kau nyatakan kuasa-Mu begitu besar dan ajaib di hidup kami Bapa. Sehingga saat ini pun Tuhan, kami masih bawa hati kami, dan ucapan syukur kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji-Mu Tuhan, kami siap meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata
lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia, bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari lebih lagi katakan bagi Dia. Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bagi Dia. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah nama-Mu yang saja yang kami agungkan dan tinggikan Tuhan, karena kami percaya Kau layak terima pujian buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu, beri sorak-sorai yang terbaik buat Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Ya, saya memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siap berjalan bersama Tuhan. Dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan di awal minggu tahun baru ini, di bulan yang baru, kita percaya kita berjalan bersama Dia. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku
kita mau berjalan terus bersama Dia. Haleluya. Mari katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan berjalan. Haleluya. Sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Semuanya katakan selamanya. Mari beri sorak-sorai lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, berkasih-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya pengorbanan yang begitu sempurna untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu berlubang
menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami percaya juga Tuhan, bukan hanya kami yang merasakan kasih-Mu, tapi di luar sana juga Engkau memberkati mereka lewat urapan tangan-Mu Tuhan. Memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati kota kami Tuhan. Biarlah Bapa, lawatan-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi Bapa, buat setiap negara-negara Tuhan. Ini hati kami Tuhan, siap mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu pada hari ini Tuhan menjadi rema buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau roh dan kebenaran dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini. Kita memasuki minggu pertama di bulan Januari 2021. Saudaraku sekalian, tahun 2020 kita sudah lewati tahun yang sangat berat, penuh perjuangan karena COVID-19 telah merajalela sedemikian rupa. Dan hari ini kita masih bertahan, bahkan kita berkemenangan karena Kristus. Saya percaya tahun 2021 penuh dengan pengharapan, penuh dengan kekuatan Allah. Jika kita mengikuti kehendak-Nya, maka segala yang terbaik akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Pada hari yang indah ini saya ingin menyampaikan berita hal yang sangat penting, yaitu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah akan menjadi tema sentral dari gereja kita GB Petra Cilegon. Karena itu kita harus belajar dari dasar mengenai kerajaan Allah. Hari ini saya akan sampaikan mengenai apakah kerajaan Allah itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu di hari Natal saya menyampaikan tentang Yesus datang untuk mendirikan kerajaannya. Dan di situ ada poin saya sampaikan tentang pentingnya kerajaan Allah. Saya akan mereview sedikit poin pertama ini. Nah saudara, kita akan melihat betapa pentingnya kerajaan Allah dalam pemberitaan di dalam Alkitab. Dikatakan pada saat Yesus akan dilahirkan, orang-orang mengingat akan nubuatan dari Nabi Yesaya, yaitu tentang kelahiran Yesus sebagai Raja. Dia dinubuatkan oleh Nabi Yesaya akan lahir 700 tahun kemudian dari zaman Yesaya akan lahir seorang Raja, yaitu Allah Immanuel. Nah saudara, kemudian ketika Yesus dilahirkan, maka orang-orang bijaksana dari Majus, dari tempat yang sangat jauh, mungkin daerah Media Persia, berbulan-bulan berjalan, menyusuri begitu banyak rintangan untuk menyembah Yesus, karena bintangnya telah terbit di langit menjadi tanda kelahiran Raja di atas segala raja. Kemudian kita lihat juga berita pertama dan utama yang disampaikan oleh Yesus ketika dia selesai dibaptis, masuk dalam pelayanannya, maka berita pertama yang disampaikan adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian kalau saudara pelajari di dalam Alkitab, saudara akan dapati itulah berita yang terus menerus Yesus ajarkan kepada semua orang. Nah kemudian ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami, maka permintaan pertama dan yang paling utama di dalam doa Bapa kami adalah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah. Itulah yang Yesus minta. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita, karena itu adalah hal yang terpenting. Kemudian ketika setelah Yesus bangkit dari kematiannya, maka selama 40 hari dia menemui semua orang yang dikasihinya, semua murid-muridnya. Dan dia menyampaikan berita tentang kerajaan Allah. Lalu ketika Yesus telah naik ke sorga, berita utama ini tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus disampaikan, dilanjutkan oleh para murid, oleh para rasul. Sehingga berita tentang kerajaan Allah tidak pernah lekang. Karena ini adalah berita yang sentral, tema sentral, hal yang terpenting yang disampaikan di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, perhatikan juga, kita harus tahu bahwa perumpamaan yang terbanyak yang Yesus ceritakan atau sampaikan di dalam Alkitab
adalah tentang kerajaan Allah, lebih dari perumpamaan-perumpamaan yang lain. Di dalam Alkitab kita juga terdapat 97 ayat tentang kerajaan Allah dan 37 ayat tentang kerajaan sorga. Dengan demikian, kita bisa pastikan bahwa hal inilah yang amat penting. Hal kerajaan Allah adalah hal yang teramat penting bagi Tuhan. Karena itu harus juga menjadi hal yang amat penting bagi kita. Kebanyakan orang mengabaikan hal ini, kebanyakan anak-anak Tuhan mengabaikan hal ini dan menganggapnya sebagai berita biasa, sebagai hal yang kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dibahas panjang lebar. Tapi ketahuilah, ini adalah agenda utama Tuhan Yesus ketika Dia ada di muka bumi ini. Kalau Allah menganggapnya penting, maka tidak ada tawaran lain. Kita pun harus menganggapnya penting dan menghidupinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertanyaannya adalah apakah kerajaan Allah itu? Saya akan bahas dengan perlahan. Saudara simak dengan sungguh-sungguh agar bisa mendapat pengertian. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Sekali lagi saya sampaikan secara garis besar, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah di langit, yaitu di sorga. Pemerintahan Allah di bumi, di alam semesta, dan juga di bawah bumi, atau alam maut, neraka, dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus ditetapkan oleh Bapa sebagai rajanya di atas segala sesuatu itu. Jadi Tuhan Yesuslah yang memerintah, Tuhan Yesuslah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kita lihat dalam Mazmur 103 ayat 19 dikatakan demikian. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Perhatikan di sini. Jelas dikatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di mana? Di sorga. Jadi di sorga ada tahta, di sana Tuhan Yesus duduk memerintah sebagai raja di kerajaan sorga atau pusat dari kerajaannya. Nah, kerajaannya bukan cuma berkuasa di sorga. Dikatakan di situ jelas, kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu, baik di bumi, di bawah bumi, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jelas, saudara, itu yang pertama. Tuhan Yesus adalah rajanya yang memerintah dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Nah, di dalam pemerintahan Tuhan ini, Allah memerintah atau Tuhan Yesus memerintah di sorga sebagai pusat dari pemerintahan. Tetapi ketika Dia menciptakan dunia, Dia menciptakan bumi, maka Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Dengan tujuan apa? Tuhan memberikan atau membagikan atau mendelegasikan kekuasaannya di bumi ini kepada manusia. Ya, Tuhan Yesus memerintah di sorga, tetapi untuk pemerintahan di bumi, Dia delegasikan kepada manusia. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 berbunyi demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan have dominion. Allah menciptakan manusia, ditempatkan di bumi untuk berkuasa, untuk memerintah, untuk memegang dominasi, untuk memegang kedaulatan pemerintahan Allah di muka bumi ini. Jadi Tuhan membagikan atau memberikan kuasanya kepada manusia untuk memerintah di atas muka bumi. Jadi saudara perhatikan di sini betapa hal ini sangat penting, bahwa manusia hidup bukan sekedar untuk bertahan hidup, bukan sekedar untuk mencari nafkah, tapi untuk berkuasa di muka bumi ini. Jadi
posisi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya bukanlah menjadi korban masalah, sakit penyakit, kesulitan, bukanlah menjadi diperbudak oleh apapun, tapi kitalah yang berkuasa dan memerintah. Itulah yang Tuhan inginkan. Bahkan di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5, Raja Daud menuliskan dengan begitu indah tentang hal ini. Ya, Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dia berkata demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Puji Tuhan, haleluya. Raja Daud dengan sangat indah menuliskan di sini tentang manusia di hadapan Tuhan. Dikatakan, siapakah manusia? Apakah manusia? Manusia adalah makhluk yang lemah, penuh kekurangan, penuh keterbatasan. Seringkali jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran, seringkali tersesat. Tetapi Raja Daud mengatakan, engkau mengingatnya walaupun manusia begitu lemah, begitu kecil, engkau mengindahkannya. Bahkan engkau telah membuatnya menjadi seperti Allah. Persis seperti Kejadian 1 ayat 26 tadi, bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Dan kemudian telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah telah memahkotai engkau dengan kemuliaan dan hormat. Oh, haleluya. Dan engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Puji Tuhan. Haleluya. Dahsyat sekali kehendak Tuhan atas kita. Nah, menyadari hal ini, kita harus benar-benar menghidupi dan mempercayai bahwa engkau dan saya diciptakan Allah bukan untuk kalah, bukan untuk hancur, bukan untuk ditindas oleh apapun. Engkau telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Engkau diciptakan segambar dengan Allah untuk berkuasa dan memerintah atas segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan manusia, yang Tuhan tetapkan atas kehidupan manusia. Tuhan ingin berbagi pemerintahan sehingga bumi ya dikelola, diperintah oleh manusia. Perhatikan dalam ayat berikut Mazmur 115 ayat 16, langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Langit, sorga, dan segala hal yang di atas kepunyaan Tuhan, tetapi bumi telah diberikan kepada manusia untuk dikuasai sebagai koloninya kerajaan Allah. Jadi Allah ingin menjadikan bumi sebagai bagian dari pemerintahannya, sebagai koloni wilayah kerajaannya, dan pemerintahannya diserahkan kepada manusia. Persis seperti kalau kita tahu bangsa kita beberapa ratus tahun yang lalu dijajah oleh Belanda, pemerintahan Ratu Belanda ada di Belanda, tetapi dia menjajah Indonesia dan dijadikan koloni, dijadikan wilayah
yang dikelola. Demikianlah keinginan Tuhan bahwa Dia ingin manusia memerintah dan mengelola bumi sebagai bagian dari koloninya Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi semua begitu indah, tetapi pada saat kejatuhan dari malaikat Lucifer, dia dibuang ke muka bumi. Sehingga pada saat manusia ditempatkan di bumi, bumi sudah ada iblis dan semua malaikatnya dan semua pasukannya. Boleh dibilang mereka menguasai dunia. Dan ketika Allah menciptakan manusia ditempatkan di Taman Eden, Adam dan Hawa. Kemudian Allah berfirman, ya, Allah memberkati mereka dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menaruh manusia di muka bumi, Dia ingin manusia itu menjadi banyak dan menyebar, mengambil alih sedikit demi sedikit wilayah-wilayah yang dikuasai iblis untuk menjadi wilayah koloninya Tuhan atau kerajaan Allah. Allah ingin bahwa manusia berkembang dan berkuasa. Nah, dikatakan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Itu kehendak Tuhan atas kita supaya manusia menguasai muka bumi ini dan mengalahkan, menyingkirkan iblis dari muka bumi ini. Tetapi sangat disayangkan, ya, iblis tentunya mengetahui hal ini. Sehingga bahkan sebelum manusia memerintah di muka bumi, ya, iblis telah terlebih dahulu mengacaukan semua rencana Tuhan ini atas manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa oleh godaan, oleh jebakan iblis atas Adam dan Hawa. Sehingga ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka memilih untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Pada saat itulah kekuasaan, pemerintahan dan otoritas manusia atas muka bumi ini diambil, direbut oleh iblis. Sehingga iblis berkuasa penuh. Itulah kejadiannya Bapak Ibu Saudara. Sejak saat itu manusia menjadi budak dari dosa dan juga dari iblis. Manusia begitu menderita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sejak itulah seluruh dunia telah jatuh dalam kegelapan. Dan sudah jelas akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan. Sampai akhirnya Yesus harus datang ke muka bumi. Nah, saya mau cuplik ada satu peristiwa penting yang menunjukkan bahwa segala kekuasaan itu sudah dimiliki oleh iblis atau diambil alih oleh iblis. Yaitu pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dalam Matius 4 ayat 8. Iblis berkata begini, ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wow. Perhatikan di sini dengan jelas saudara, iblis menawarkan segala-galanya yang ada di muka bumi ini dan berkata, aku akan berikan semua ini kepadamu kalau engkau sujud kepada aku. Dengan demikian jelaslah bahwa semua telah dikuasai oleh iblis. Muka bumi ini dan segala isinya telah dikuasai oleh iblis. Sungguh mengenaskan, sungguh menyedihkan. Tapi itulah kenyataannya. Kejatuhan manusia dalam dosa
telah membuat iblis merenggut semua kekuasaan manusia atas muka bumi ini. Iblis yang memerintah, iblis yang berdaulat di muka bumi. Untuk itulah Yesus datang merebut kembali kekuasaan yang telah direbut dari manusia. Dengan cara mati di kayu salib, dia merebut segala kuasa itu. Kita akan melihat ayatnya di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di sini ketika Yesus sebelum berangkat ke sorga, dia mendekati dan berkata kepada para murid, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku." Segala kuasa yang telah diambil iblis telah dia rebut kembali oleh kematiannya di kayu salib. Haleluya. Manusia tidak bisa melakukan itu, tapi Yesus bisa. Karena itu dia harus datang ke muka bumi. Selain untuk menyelamatkan kita dari dosa, dia harus merebut kembali kekuasaan yang telah direbut oleh iblis dari manusia. Dalam 1 Petrus 3 ayat 22 ditegaskan begini, "Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya." Setelah Yesus bangkit dari kematian, kemudian dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia naik ke sorga setelah dia mengalahkan segala malaikat yang jatuh atau iblis dengan pasukannya, dan segala kuasa dan kekuatan telah ditaklukkan olehnya. Dia berkemenangan. Dan dia naik ke sorga setelah tugasnya selesai. Dengan demikian segala kuasa itu kembali diambil alih oleh Allah, oleh Yesus untuk diserahkan kembali kepada umatnya yang percaya kepadanya. Ini berita penting Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang sangat penting. Dengan demikian, hal yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita adalah melanjutkan kerajaan Allah di muka bumi. Karena otoritas itu, kuasa itu diberikan kembali kepada kita. Kita diharapkan untuk menerapkan segala hal yang ada dalam kerajaan sorga untuk dilakukan di muka bumi ini. Kenapa? Karena kehendak Tuhan adalah di bumi seperti di sorga. Keadaan di bumi seperti di sorga. Apa yang harus kita terapkan? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar sungguh-sungguh, mencari sungguh-sungguh kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita harus menerapkan pemerintahan Allah di muka bumi ini. Kita harus menerapkan, melakukan sistem kerajaan Allah di muka bumi ini. Konsep kerajaan Allah di muka bumi ini. Gaya hidup kerajaan Allah. Pola pikir kerajaan Allah. Hukum-hukum, nilai-nilai, budaya dalam kerajaan Allah. Persemakmuran atau commonwealth kerajaan Allah di muka bumi. Dan banyak hal lain tentang kerajaan Allah. Itulah bagian kita sekarang ini. Supaya kita melanjutkan, meneruskan. Yaitu tugas wewenang yang Tuhan berikan. Untuk kita melanjutkan kerajaan Allah di muka bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun ini kita akan banyak belajar. Kita akan banyak menggali hal kerajaan Allah. Seperti yang saya sebutkan poin-poin tadi. Pemerintahan, sistem, konsep, gaya hidup, pola pikir, dan lain sebagainya. Kita sungguh-sungguh mau mencari itu. Dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Saya rindu kita semua sungguh-sungguh melakukan hal ini. Berhenti hanya sekedar hidup, berhenti hanya sekedar bertahan hidup, mencari nafkah supaya bisa bertahan hidup. Cuma sekedar lewati hari demi hari. No, bukan itu rencana Tuhan atas hidup kita. Rencana Tuhan adalah kita menjadi anggota kerajaan Allah dan memerintah berkuasa di muka bumi ini. Tentunya bukan dalam hal politik, bukan dalam hal militer,
tetapi seperti yang Allah kehendaki, yaitu dalam kehidupan kerohanian, dalam nilai-nilai, hukum-hukum gaya hidup yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, sungguh-sungguh mari kita mau lakukan ini, karena ini hal yang teramat penting. Bapak Ibu Saudara perhatikan, kondisi di dunia ini sudah sangat rusak. Sudah sangat buruk dan hancur. Kita mungkin sudah lelah melihat berita-berita di televisi yang isinya adalah kekacauan, pembunuhan, kehancuran, kebencian, pemusnahan, kerusakan alam, kerusakan moral, ya, kegagalan pemerintah di berbagai negara dalam menangani berbagai hal yang sedang mereka hadapi, sehingga terus-menerus muncul pemberontakan, demonstrasi, dan sebagainya. Manusia berupaya dengan segala cara untuk hidup lebih baik di muka bumi ini. Tapi kenyataannya, kondisi di dunia ini semakin buruk, semakin rusak, semakin parah. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini membuktikan bahwa manusia memang tidak bisa memerintah, mengelola bumi ini tanpa Allah. Tanpa Tuhan, tanpa pemerintahan Tuhan, manusia tidak akan sanggup karena kita terbatas dan kita penuh dengan kekurangan, kesalahan. Segala kondisi yang hancur, yang buruk ini akibat dari manusia telah meninggalkan Tuhan dan tidak menjalankan kehendaknya di atas muka bumi ini. Manusia telah berontak, mereka telah berpaling, mereka begitu sombong, mereka mengupayakan segala sesuatu berdasarkan hikmat, berdasarkan kemampuan, berdasarkan kebijaksanaan. Mungkin kelihatan begitu hebat, tapi kenyataannya boleh dibilang dunia ini sudah gagal. Bangsa-bangsa telah gagal. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita hidupi kerajaan Allah ini. Mulailah dari diri sendiri, kemudian lakukan dalam keluarga. Pemerintahan Allah, sistem Allah, gaya hidup Allah, yaitu kerajaan Allah, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Kitalah yang harus lebih dahulu menghidupinya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan berkemenangan. Kita akan hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, yaitu di bumi seperti di sorga. Karena itu penting sekali hal ini. Kita tidak lagi boleh bermain hanya gereja-gerejaan saja. Menjadi hanya sekedar organisasi agamawi yang tidak mengubah kehidupan. Tapi kita mau hidupi dan kita mau tinggal dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Inilah tantangan buat kita. Inilah tugas yang harus kita lakukan. Di akhir zaman ini. Inilah hal yang amat penting. Mari kita kembali kepada kerajaan Allah. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Untuk mengambil alih semuanya. Dari tangan iblis, dari tangan manusia. Dan dia akan memerintah sebagai Raja Damai di kerajaan 1000 tahun. Itulah final. Itulah akhir dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus datang, mari kita hidup dalam kerajaan Allah. Karena itulah yang Tuhan kehendaki buat kita. Berhenti hidup dalam dosa. Berhenti hidup dalam kesia-siaan. Berhenti hidup dalam sistem yang gagal dari manusia, dari dunia ini. Kita hidup dalam sistem kerajaan Allah yang luar biasa. Pelajari terus firman Tuhan. Doakan, hidupi, renungkan, dalami saudara. Sungguh hidup ini semakin berat. Kalau engkau tidak tinggal dalam kerajaan Allah, engkau akan kalah. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa mengubah pola pikir kita, mengubah kehidupan kita. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Bapak Ibu Saudara boleh siapkan hosti dan anggur atau apa saja yang bisa saudara pakai. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh dahsyat, Engkau ajaib dengan segala karya dan rancangan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah memindahkan kami dari kegelapan kepada kerajaan-Mu yang ajaib. Hari ini kami memperingati kematian-Mu dengan perjamuan kudus ini. Kuduskan roti dan anggur ini, sehingga ketika kami memakan dan meminumnya, kami menjadi satu dengan Engkau, dengan tubuh dan darah-Mu. Angkat roti di tangan kanan. Bukankah roti yang telah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi menebus segala dosa kita. Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita angkat cawan kita. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib, menebus segala dosa, menghancurkan pekerjaan iblis, telah membeli kami dari kegelapan dan memasukkan kami ke dalam kerajaan-Mu. Kami mau hidup dalam kerajaan-Mu, kerajaan terang yang mulia. Dan kami mau minum anggur ini, yaitu darah-Mu, sehingga kami menjadi satu dengan Engkau, penuh kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami minum. Terima kasih. Angkat tanganmu, terimalah segala berkat dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Kekuatan, kuasa, kemuliaan, kesembuhan, segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat tangan kita, arahkan pada Tuhan. Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari kerajaan sorga. Dari Allah Bapa kepada kita. Oh, terimalah kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah segala anugerah berkat. Dan juga pemeliharaan. Dan juga penghiburan. Dan kekuatan dari Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kau sudah menyaksikan ibadah online pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.